Selamat pagi saudara, liputan seputar ISI akan kembali hadir dengan sejumlah informasi yang menarik. Hanya di liputan ISI terpercaya bersama saya Aura Ahad dengan rekan saya Dika yang akan menemani waktu Anda selama 30 menit ke depan. Oke, kita langsung saja masuk ke berita yang pertama, yaitu berita pertama ini berasal dari ranah kuliner. Seorang ibu rumah tangga berhasil mendapatkan keuntungan yang besar karena penjualan risolnya. Karena risolnya yang enak, ibu rumah tangga ini banjir akan pembeli dan laris manis. Ingin tahu kelanjutannya? Simak berita berikut ini. Nama saya Niwaya Lili Armini, lahir di Banjar Kedampal, Dawe Candi, Abian Semal. Seorang ibu rumah tangga bernama Niwaya Lili Armini memulai usahanya sebagai penjual risoles pada saat sebelum COVID-19. Tepatnya pada tahun 2019. Saya jualan itu karena hobi masak. Terus mulai usaha jualan tahun 2019 pas pandemi. Susah sekali cari langganan pada waktu itu. Niwaya Lili Armini biasanya menjual dagangannya di warung-warung terdekat, di pasar, bahkan beliau sampai membuka orderan untuk acara pernikahan dan lain sebagainya. Di lain sisi, beliau juga sering mengalami kendala yang cukup merugikan untuknya. Saya biasanya menjual dagangan itu di rumah, di warung-warung. Biasanya sih ada yang di berbagai acara. Misalnya orang nikah tuh ada yang mesen. Yang susah nyarinya, kendalanya jualan itu kadang nyari cabenya yang susah, tidak musimnya, kadang harganya terlalu tinggi, juga kekurangan modal. Niwaya Lili Armini berdagang hanya dengan seorang diri saja. Dengan kemampuan memasaknya yang ciamik, beliau dapat memasak dengan cepat dan tentu saja lezat untuk dinikmati. Cara membuat biasanya yang pertama bikin bahan isian dulu, terus bikin adonan kulit, terus digulung, dibalurin tepung roti, lalu digoreng, terus dikemas sama plastik. Ya gitu aja dah. Dari hobi positif yang ditekuni, tentu saja akan meraup penghasilan yang dapat dijadikan sebagai pekerjaan. Sama seperti Niwaya Lili Armini yang tekun untuk belajar memasak dan akhirnya dijadikan pekerjaan olehnya. Kemudian ada satu kisah mengenai pegawai Kemenhub, seorang anak muda yang berasal dari Klungkung, Nusa Penida, Bali, berhasil mendapatkan pekerjaan menjadi Kemenhub. Berkat kerja kelasnya selama ini, hal ini membuat kedua orang tuanya terharu dan bangga dengan anaknya. Halo, perkenalkan, nama saya Ikuto Adi Kusuma, biasa dipanggil Adi. Saya lahir di Denpasar, lahir kecil besar Denpasar, namun asal saya dari Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Info lowongan kerja di Kementerian Perhubungan hanya saja masih status karyawan kontrak. Nah, di sana kriteria yang dicari kebetulan sekali sistem informasi S1. Nah, saya apply di sana di Kementerian Perhubungan. Lebih detailnya, lebih tepatnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di unit BPTD kelas 2 Bali. Jadi saya apply CV ke sana, Astukara, ada kabar baik. Nah, saya untuk saat ini bekerja di Kementerian Perhubungan sudah hampir 4 tahun kalau nggak salah. Mungkin gitu cerita singkatnya.
Pesan untuk anak kuliah, mungkin sekarang namanya Gen Z ya, mungkin anak kuliah. Jadi nanti ketika kalian di dunia industri, memang kadang ada beberapa momen atau situasi pekerjaan yang kalian ambil tidak sesuai dengan bidang yang kalian pahami atau ikuti di kuliah dulu. Nah, itu banyak case yang terjadi di dunia industri. Intinya jangan khawatir, yang penting komunikasi sama soft skill. Tentunya di kampus ada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengasah soft skill itu. Mungkin itu saja. Selanjutnya ada berita dari dunia kuliner. Lawar plek ayam TWL. Bali dikenal bukan hanya dengan surga wisatanya, melainkan surga kulinernya juga. Salah satu hidangan khas Bali yang patut dicoba adalah lawar plek ayam ketewel. Ingin tahu kelezatannya? Simak berita berikut ini. Salah satu warung makan yang menyediakan lawar plek ayam yaitu warung lawar plek TWL yang beralamat di Jalan WR Supratman, nomor 160A, Kelurahan Kesiman, Kota Denpasar. Lawar plek ayam ketewel terbuat dari daging ayam segar yang dicincang dan dibumbui dengan bumbu khas desa Ketewel. Dalam satu porsi lengkap, selain kita mendapatkan nasi dan lawar, kita juga mendapatkan serapah, sate lilit, dan komo. Nama Tiang Gede Darmawan. Sementara sekarang adanya ayam remes empas, lawar plek ayam remes empas. Sementara sih baru mulai udah 1 tahunan sih berjalan ya. Kalau yang di sini udah 1 tahunan di rumah, kalau yang udah baru online aja sih. Kalau daging sekitaran 15 kiloan sih. Untuk bumbu-bumbunya ada merica, ada ketumbar, ada bawang radang, cabai, sama bumbu utamanya terasi. Kalau yang makan di tempat harganya 20.000 yang campur, kalau yang sisanya 25.000. Kalau yang bungkus dari 10.000. Lawar plek ayam ketewel adalah sajian yang tidak hanya menggugah selera, tapi juga menggambarkan kekayaan rasa dan budaya Bali. Lestarikan budaya Bali dengan melestarikan kuliner Bali. Berbicara tentang Bali, Bali juga sangat kental dengan seninya. Salah satu di antaranya adalah seni kerajinan topeng. Adanya keterkaitan antara seni kerajinan topeng dengan ekonomi setempat membuat masyarakat Bali berkaitan dengan UMKM dari masa ke masa. Namun, apa peran UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan seni? Simak berita berikut. Seni topeng tradisional di Bali telah menjadi warisan budaya yang kaya sejak zaman dahulu. Namun, apa peran UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan seni ini?
Mari kita eksplorasi keterkaitan yang erat antara UMKM dan pengrajin topeng dalam perjalanan seni topeng Bali. Dalam sejarah Bali, pengrajin topeng adalah penjaga warisan budaya. Mereka merajut cerita, mitos, dan keyakinan dalam setiap potongan kayu yang diukir. Topeng tradisional di Bali sebagai produk UMKM, di mana dalam era modern ini seni topeng tidak hanya dilihat sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai produk UMKM yang penting bagi para pengrajin. Kaitannya adalah seni topeng ini kan suatu tradisi Bali yang dimana produksinya itu yang bersifatnya lebih kerumahan gitu. Mungkin bisa dibilang mungkin produksinya rumah tangga itu, karena ini suatu warisan dimana ini cuma beberapa orang aja yang mungkin mempunyai bakat untuk mengembangkan sini, dan dimana bergerak di bidang, khususnya di bidang seni 3 dimensi pembuatan topeng ini. Kami sebagai seniman yang bergerak di bidang industri seni ini, keterkaitannya dengan UMKM ini sangat berkesinambungan, di mana kita sebagai seniman sangat susah untuk pemasaran dalam hal manajemen, itu juga dari konsumen yang ingin menjangkau kami itu sangat susah. Dan disinilah untuk UMKM bisa membantu kami untuk memasarkan produk-produk kami tidak hanya di dalam, juga bisa juga di luar Bali dan juga sampai ke dunia internasional. Pengrajin topeng menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini, memastikan warisan budaya ini tetap hidup. Berkat konektivitas online, pengrajin topeng dapat memasarkan karyanya secara global, membantu memperluas pasar dan menjadikan seni ini sebagai mata pencarian yang berkelanjutan. Selanjutnya ada informasi seputar bisnis kos-kosan yang dimiliki oleh Pak Wayan Adi Perkasa. Seorang bapak-bapak satu ini sukses membangun bisnis kos-kosan di daerah Pamogan, walaupun masih dengan teknik promosi yang lama. Ingin tahu keseruannya? Simak berita berikut ini. Nama saya Iwayan Adi Perkasa. Tepat tanggal lahir saya Denpasar 24 Agustus 1978. Seorang bapak bernama Iwayan Adi Perkasa memulai bisnisnya sebagai pemilik asli kos-kosan Pamogan dari tahun 2002 sampai sekarang. Dikarenakan banyak sekali orang dari luar yang merantau ke Bali tapi belum memiliki tempat tinggal pada saat itu, Iwayan Adi Perkasa langsung melihat peluang ini untuk meraup penghasilan tambahan dari bisnis ini. Gak tanggung-tanggung, kos-kosannya langsung laku keras di 6 bulan ke depannya, bro. Cara saya mempromosikan yang paling terampuk adalah dari mulut ke mulut anak-anak yang kos di sini, dan ada lagi satu yang kita pakai caranya itu pakai plang di depan bahwa di sini ada kos kosong. Berlokasi di Jalan Gria Anyar nomor 74 Suwengkau, Pamogan, Banjarkajang, Denpasar, Bali. Tentu saja alamat tersebut sangat strategis untuk akses ke berbagai tempat seperti Mall Bali Galleria, sekolah di dekat sini, dan Bandara Ngurah Rai. Saya Andi, saya dari Tanjung Pinang. Saya bekerja di Bali sudah kurang lebih 9 tahun ya. Mungkin saya tinggal di daerah Kosong ini, tempatnya ini sangat strategis. Saya pun dapat info dari teman-teman bahwa di sini aksesnya lebih dekat, mau kemana saja, walaupun mau ke kantor saya, ke mall atau ke bandara itu dekat semua. Terus kenapa saya pilih kos di sini? Kosnya nyaman, aman, bapak kosnya baik sekali, dan harganya pun terjangkau. Untuk harganya sendiri, beliau memasang harga seharga 850.000 per bulan.
Lalu fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap seperti ruangan tidur, dapur, toilet, dan untuk token listrik masih mengisi pribadi. Di lain sisi, beliau ada kalanya mengalami kendala seperti masalah air yang mampet secara tiba-tiba yang beliau harus mengeceknya setiap bulan agar terlihat aman. Dan yang paling merugikan adalah wabah COVID-19 yang membuat hampir separuh kamarnya kosong. Kalau pada saat pandemi, ya kalau kita hitung itu memang ya kerugiannya lumayan lah. Kamar ini kosong semua, kan begitu. Terus lagi satu, kita bisa banting harga untuk menjual harga kamar. Biasanya kita bisa harga lebih tinggi, kita bisa jadi setengah harga dari itu. Dari kerja keras bisnis yang konsisten, tentu saja akan meraup penghasilan tetap setiap bulannya. Sama seperti Wayan Adi Perkasa yang selalu menjaga kenyamanan kos-kosan untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya tersebut agar berjalan lebih baik. Mendobrak usia muda untuk bekerja, berita selanjutnya kami dapatkan dari kisah seorang ibu parubaya yang tetap bekerja di Beach Club. Betapa kerennya beliau, karena di usianya yang tidak lagi muda, dia masih bisa bekerja seberat itu di Beach Club yang terletak di Nusa Dua, Kana, Bali. Simak beritanya. Umur hanyalah angka. Siapa sangka seorang ibu yang bernama Sri Lestari ini adalah seorang ibu yang bekerja di suatu perusahaan beach club, yaitu Kana Bali, yang berlokasi di Jalan Raya Nusa Dua Selatan. Halo, nama saya Sri Lestari, biasa saya dipanggil dengan Tari. Saya sudah berkecimpung di dunia hospitality dari tahun 96 sampai dengan sekarang. Jadi sekitar 20 tahunan lebih. Dan sekarang saya berada di Nusa Dua sebagai home base-nya saya di dunia hospitality saat ini. Sri Lestari ini adalah orang tua yang sangat awet muda karena selalu berada di sekitaran dunia klub. Dengan pekerjaan ini justru membuat Bu Sri Lestari ini menjadi semakin mudah dikarenakan ia berjumpa hampir tiap harinya dengan banyak orang. Oke, kenapa bekerja di Beach Club? Karena dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2021 saya sudah berkecimpung di restoran dia. Nah sekarang di tahun 2022, start dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, saya mencoba untuk challenge baru, yaitu di area Beach Club. Di area Beach Club di Kana Bali, Nusa Dua. Karena ada challenge dan juga bisa merefresh pikiran kita setiap hari karena dengan bekerja dengan melihat pemandangan yang natural. Dengan pengalaman kerjanya, ia sudah pernah berjumpa dengan para artis-artis terkenal, baik itu artis lawas dan artis zaman sekarang loh. Apa yang membuat saya semangat bekerja di sini karena satu dari hospitality sendiri, saya senang membuat orang itu merasa comfortable. Saya suka melayani tamu, saya suka melayani orang sehingga orang tersebut merasakan kenyamanan dan kepuasan seperti itu. Dan saya juga senang melihat orang banyak. Jadi saya bisa ketemu dengan orang yang berbeda-beda setiap hari dan juga dengan jenis serta karakternya yang berbeda-beda juga.
baik, demikian yang saya dapati. Untuk orang tua yang lain, ayo bisa untuk lebih keren lagi, karena umur hanyalah angka. Yuk, yang muda-muda juga, masa mau kalah sama yang umurnya sudah tua? Lagi-lagi dunia kuliner. Cicipi lezatnya nasi kuning legit Kesiman. Harga seporsi dibanderol dengan harga Rp5.000 saja. Nasi kuning legit Kesiman adalah salah satu tempat yang sangat cocok untuk dikunjungi saat sarapan. Salah satu tempat yang sangat cocok dikunjungi saat sarapan di pagi hari, khususnya untuk masyarakat daerah Denpasar, adalah warung nasi kuning Bu Bayu. Di sini menyediakan berbagai jenis lauk seperti ayam sisip, mie goreng, tempe goreng, telur rebus, dan lainnya. Sama seperti nasi kuning pada umumnya. Hanya yang membedakan adalah dari segi bumbu yang digunakan dan porsi makan yang diberikan. Cukup dengan harga mulai dari Rp5.000 sudah bisa mendapatkan nasi kuning dengan porsi jumbo. Dengan harga dan porsinya yang seperti itu, tentu saja sangat ramah di kantong. Warung nasi kuning Bu Bayu buka mulai pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi. Untuk lokasinya terletak di Jalan Noja nomor 104 Denpasar, Bali. Beda di rasa ya, nasi kuning Bu Bayu itu rasanya lebih kental ke bumbu Bali. Rasanya lebih enak, lebih terasa di lidah karena bumbu Bali itu disenangi oleh banyak orang di sini. Kalangan-kalangan masyarakat di sini lebih senang dengan bumbu Bali. Misalnya bumbu Balinya tuh dikencur, di bawang putih, di jahe, lengkuas, begitu dicampur semuanya di sini racikannya gitu. Makanya orang tuh lebih suka jadinya dengan rasanya, dengan rasa bumbu Balinya gitu. Alasan saya memilih tempat ini itu karena yang pertama tuh lumayan dekat dari tempat tempat tinggal saya. Lalu yang kedua juga saya sudah dari dulu sering di nasi kuning di sini. Warung nasi kuning Bu Bayu adalah tempat yang sangat cocok untuk sarapan di pagi hari, khususnya untuk pencinta nasi kuning. Bekerja di sebuah kapal pesiar merupakan impian bagi banyak orang. Namun, hal apa saja yang membuat banyak orang meninggalkan pekerjaannya di kapal pesiar? Ingin tahu kelanjutannya? Simak berita berikut ini. Bekerja di sebuah kapal pesiar memang salah satu pekerjaan yang diimpikan oleh banyak orang. Namun, apa sih yang membuat banyak orang meninggalkan pekerjaannya di kapal pesiar? Yuk kita cari tahu. Bekerja di kapal pesiar tentunya memiliki banyak keuntungan, seperti jaminan selama bekerja, gaji yang relatif tinggi, liburan gratis, dan tentunya masih banyak lagi. Namun, tentu pula ada hal yang menjadi alasan tertentu bagi seorang pekerja kapal pesiar meninggalkan pekerjaan lamanya itu. Tentu, banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Namun, hal yang paling sering menjadi alasannya yaitu faktor keluarga. Kebanyakan para pekerja kapal pesiar usianya relatif muda dan belum memiliki tanggungan besar seperti keluarga. Dan ketika dirasa sudah mencapai usia layak berkeluarga, terkadang seorang pekerja kapal pesiar harus meninggalkan pekerjaannya karena keluarga adalah hal yang lebih penting. Seperti pengalaman narasumber kita hari ini, yaitu I Ketut Adriawan. Beliau memang mengalami hal serupa dan kini memilih pekerjaan yang lebih dekat dengan keluarga. Jadi awal saya bekerja di masuk dunia pelayaran kapal pesiar itu dimulai tahun 2006. Waktu itu saya bekerja di perusahaan Holland America Line. Nah, kenapa saya senang kerja di waiter, di kapal pesiar itu? Ya seperti orang-orang tahu, kapal pesiar itu adalah kerjaan seperti sebuah primadona dengan hasil yang sangat lumayan dibandingkan hasil di pekerjaan di rumah. Di sisi lain kita bisa melihat dunia lain, bisa jalan-jalan walaupun kita sambil bekerja, Eropa, Amerika, Asia. Namun pada saat tahun 2012 saya memutuskan untuk
berhenti dengan terpaksa tidak bisa berlayar lagi karena kondisi keluarga di rumah yang tidak bisa ditinggal lagi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah itu ya cukup berat. Akhirnya dengan bantuan teman-teman, support dari keluarga, saya berusaha untuk bekerja mandiri. Itu menjadi seorang penyuplai sayur, kalau dibilang supplier. Pekerjaan memang salah satu hal terpenting dalam hidup kita, terutama ketika kita sudah cinta dan merasa sangat nyaman pada pekerjaan kita. Namun, ada kalanya kita harus membuat keputusan untuk mengambil jalan yang lebih baik bagi kita, seperti meninggalkan pekerjaan yang kita cintai demi keluarga. Penjual nasi yang baik hati, laris manis karena sikapnya yang ramah tersebut. Tante Kayan akrab di kalangan mahasiswa isi dan pasar. Berikut beritanya. Warung Tante yang pertama terletak di gedung mes atau asrama, tapi karena renovasi besar-besaran pada mes yang gedungnya belum diketahui, akhirnya warung Tante dipindahkan ke bagian belakang FSRD, yaitu Fakultas Seni Rupa dan Desain Isi dan Pasar. Watak Tante yang ceria dan hangat sukses menjadi magnet bagi para pelanggannya. Senyum hangat terlontar kala Tante menyapa beberapa mahasiswi dengan panggilan sayang dan pujian. Nama saya Kira Seja dari Fakultas FSRD, Prodi Desain Produk. Sejak kapan jadi pelanggan setianya Tante? Kalau pelanggan setia sih dari awal PKPMB, udah ke kantin Tante yang dulu sampai sekarang. Oke, kenapa harus di kantin Tante? Karena yang pertama itu tempatnya nyaman, terus tantenya juga baik. Habis itu harganya sama menu makanannya tuh banyak dan worth it lah. Oke. Gimana ulasan kamu tentang makanan-makanan yang disediakan dan apa makanan favorit kamu? Kalau makanan-makanannya itu enak-enak sih pastinya. Harganya juga murah banget. Terus makanan favorit saya itu nasi goreng. Enak banget. Terima kasih. Kak, sotonya. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya bersama kami. Liputan isi terpercaya hanya untuk Anda. Jagalah kebersihan, jaga pola hidup, serta olahraga yang cukup. Selamat pagi dan sampai jumpa.